Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola. Hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap banget Kak. Alika kan kiper ya? Betul. Kiper ya atau penjaga gawang ini merupakan pemain yang kalau saya bilang aneh sih. Kok aneh? Alih-alih istimewa gitu sepak bola. Soalnya Kak cuma dia yang menahan bola dengan tangan. Yang ada rulesnya cuma boleh pakai tangan cuma kiper. Cuma kiper. Karena kan kalau polisi aja ya dia nahan tersangka ITE itu kan pakai surat peringatan. Wah. Pakai senjata ke borgo. Gitu. Tapi ada juga yang langsung masuk ke rumah katanya. Jadi kiper ini tuh ya si bola tuh bukannya disepak malah ditangkap. Mungkin ada ditendang juga, cuma elemen utamanya dia menangkap. Menangkap. Kalau Alika kan bukan disepak tapi disepik ya. Sering banget nyepiknya bola. Terus tiba-tiba langsung bikin pantun. Iya. Ada ranting, ada kayu. Apa tuh? I'm nothing without you. Aduh. Kan soalnya kalau kebobolan kan kalah timnya gitu. Nah, sebenarnya entah ada hubungannya atau tidak, tapi keanehan ini yang membuat harga kiper tidak setinggi harga pemain lain. Padahal ya peran mereka tuh sebenarnya tidak kalah penting gitu sama pemain yang ada di skuad kan. Walaupun ya job desk gitu Job ya kalau desk-nya. mau dibilang mereka tuh hanya menjaga gawang yang mana cuma 7x14 sama 2,1 meter gitu. 7,14. 7,14 kali 2,1 meter gitu. Namun kalau bola sampai lewat itu yang mengubah hasil pertandingan gitu. Nah, ini kita pernah bahas sejarah sepak bola yang waktu itu di Cina Iya, di gitu Cina, ya. benar. Dan belum ada bahasan soal kiper sebenarnya. Nah, lantas bagaimana sejarah kiper di Indonesia? Di sepak bola kita akan bahas sekarang. Benar banget. Nah, permainan menendang bola ini kan seperti yang kita sejarah sepak bola ya, udah ada ribuan tahun lah namanya gitu. Dan sepak bola yang kita kenal saat ini itu baru diperkenalkan pada abad ke-18 kan. Aturan bakunya sendiri baru diperkenalkan pada abad ke-19. Dan baru pada abad ke-20 klub sepak bola ini berdiri di penjuru dunia. Dan pada abad ke-20 juga Alex Abad lahir dan menjalani karir sebagai aktor. Ini kenapa jadi historinya melenceng ya? Ini kita koridor sepak bola aja. Abad-abad mulu deh. Alex Abad. Nah, berdasarkan catatan Richard Carew dalam ini catatannya The Survey of Cornwall, dituliskan kalau bahwa posisi khusus untuk menjaga area gawang hadir pada tahun 1602 dalam permainan Cornish hurling sebenarnya. Ada dua semak waktu itu sekitar 8 sampai 10 kaki disimpan saling berhadapan, disebut sebagai goals tadi. Karena kan kalau badan berhadapan jadinya body goal. Wah, benar. Kalau misalnya kalau di kampung-kampung kan mungkin sendal japit ya. Nah, ada yang bertugas menjaga dan beberapa lainnya menghambat gitu, defense. Nah, frasa penjaga gawang juga ditemukan di novelnya School Days karya Tom Brown yang terbit pada 1857 dan latarnya itu 1830. Nah, si Tom Brown ini bilang kalau kata tersebut tuh justru berasal dari rugby, bukan ya, sepak bola. Sepak bola. Tapi dia mengartikan goalkeeper ini sebagai kiper yang kita kenal sebagai sampai sekarang. Iya, nah si frasa penjaga gawang tadi muncul di Sheffield Rules pada 1867 nih. Karena namun si frasa tersebut tidak merujuk pada kiper, tapi pada pemain yang posisinya paling dekat dengan gawangnya sendiri gitu. Mungkin nahan bola tapi nggak pakai tangan Benar, kali ya. karena ya penjaga gawang gitu pada akhirnya. Nah, selain itu si penjaga gawang tadi dalam Sheffield Rules juga tidak mempunyai keistimewaan memegang bola. Jadi ya emang sama kayak pemain lain, tapi dia posisinya dekat dengan gawang dekat aja. dengan gawang. Karena yang paling sedih itu bukan penjaga gawang. Apa tuh? Penjaga jodoh orang. Wah, dia udah pacaran lama. Ya, sedih banget. Nah, hal ini juga diadopsi sama aturan FA ya pada 1863. Oke. Yang sebenarnya nggak ada ketentuan khusus di 1863 itu. Sampai pada 1871 aturannya diamandemen dengan memperkenalkan kiper sebagai orang yang menjaga gawang. Jadi kiper itu baru lahir itu 1871 Iya. gitu. Dan lebih spesifik lagi kiper ini boleh menangkap bola sebagai upaya untuk menjaga gawang. Kiper ini disuruh menangkap bola karena kan kalau menangkap Harun Masiku susah ya. Wow, apalagi dalam pembunuhan Munir. Ya, soal menangkap bola ini ada sejumlah aturan yang berubah bahkan sampai 19 tahun lalu. Jadi masih di-upgrade terus di-upgrade ya. Akan tetapi saat ini sebenarnya menjadi aturan paling terakhir. Walaupun ya tadi udah banyak dirubah, tapi ya tidak begitu jelas apa hubungannya kalau si kiper ini melanggar aturan yang udah disesuaikan gitu. Berikut ada revisi aturan untuk kiper ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 1871 misalnya kiper itu tidak boleh memegang bola, hanya menjaga gawangnya. Jadi dipegang boleh, cuma mungkin ya dalam durasinya tertentu gitu.
dirubah lagi di 1873 kiper tidak boleh membawa bola. Nggak boleh gini ya. Jadi mungkin kan kalau sekarang mah kiper bawa bola terus jalan-jalan dikit Iya, dulu iya. udah normal, tapi kalau dulu nggak boleh. Dirubah lagi 10 tahun berikutnya di 1883 kiper tidak boleh membawa bola lebih dari 2 langkah. Jadi kalau selangkah boleh gitu. Jadi kayak kalau di basket mungkin ada istilahnya traveling gitu ya, tapi kalau ini cuma boleh dipegang buat menyelamatkan, dilempar lagi, nggak boleh dibawa-bawa gitu, apalagi dibawa ke rumah ya pas pertandingan. Kemudian di 1887 kiper tidak boleh membawa bola di area lawan gitu. Karena dulu tuh kalau nggak salah si kiper ini tuh boleh jadi 2 langkah, tapi boleh di luar kotak penalti. Iya, kan? Gitu. betul. Nah, dari 1901 kiper ini boleh membawa bola untuk hal apapun, bukan cuma bertahan. Iya, udah bebas. Udah bebas, jadi kiper pegang bola dia lari ke pertahanan lawan. Iya. Gitu. Nah, di 1912 kiper ini cuma boleh membawa bola di area penaltinya. Udah ada yang si dibatasi kotak. gitu. Iya. Pada 1931 kiper boleh membawa bola hingga 4 langkah. Kayak traveling tadi ya. Iya, naik 2 langkah ke 4 langkah ya. Nah, baru ada lagi tuh tahun 92, Kak. Oke. Yaitu kiper tidak boleh menahan bola dengan tangan setelah diumpan rekannya sendiri, itu back pass back tadi. pass, Dan pada 97 kiper ini tidak boleh memegang bola lebih dari 6 detik. Wow. Itu mungkin yang tadi Alika bilang nggak jelas hukumannya apa Iya. kalau lebih dari 6 detik. Nah, pada awalnya sih kiper ini memang sudah dibatasi dengan bergerak di area penalti, meski dibolehkan menahan bola dengan tangan. Bertahun-tahun kemudian peran kiper pun sebenarnya berkembang karena perubahan sistem permainan itu sendiri. Jadi kan emang sistem permainan bolanya juga berkembang. Nah, setelah 1912 kiper ini mulai aktif dalam permainan. Karena namun yang jadi soal adalah ia kerap membuang-buang waktu. Yang mana kalau paling terkenal sekarang adalah si kiper Everton, si Pickford, Pickford, yang dia nahan bolanya lama, Jatuh. gini dulu. Ini kan kalau dulu mungkin dilarang ya. Nah tadi misalnya ada aturan 4 langkah, ia melambungkan si bolanya kembali terus melangkap bolanya kembali. Jadi kayak misalkan 1, 2, 3, 4 lempar, tangkap lagi. 1, 2, 3, 4. Ya ada aja pasti akal-akalan kayak gitu. Nah si kiper pun kerap mengumpan kepada back untuk diumpan kembali dan ditangkap. Jadi ya untuk melama-lamain waktu gitu ya. Jadi waktu itu belum ada back pass, jadi ya sah-sah aja gitu. Banget. Nah, kemudian pada 1992 ini ada aturan penting, yaitu melarang back pass tadi ya. Aturan ini pada 92 ini dibuat karena waktu Piala Dunia 90 itu tuh defensif banget yang gak menarik. Jadi kiper ini sering menangkap bola dan didribble di dalam kotak penalti. Jadi waktu lawan mendekat bolanya langsung diambil. Nah, aturan back pass ini membuat gaya permainan kesebelasan pun berubah gitu. Back ini jadi mulai jarang mengumpan ke belakang karena ya misalnya dalam situasi sulit gitu ya, kiper malah menjadi makin sulit kalau misalnya karena tidak bisa nangkap bola lagi gitu. Permainan ini jadi lebih berkembang dan menarik gitu. Jadi setelah ada ditegakkannya si back pass ini, pasalnya kiper yang menangkap bola yang ia lepaskan akan dihadiahi tendangan bebas tak langsung. Karena jadi bahkan kalau misalnya back pass-nya deket banget gawang kan itu jadi situasi yang unik lah. Kalian pernah lihat mungkin ada tendangan bebasnya dekat gawang semua ngumpul di gawang gitu. Nah, karena punya peran spesial tadi kalau bahas lagi kiper ini juga mesti menggunakan warna kostum yang berbeda. Dan juga dari rekan timnya, belum lagi dia ada atribut sarung tangan. Karena kan kalau pakai sarung atlas tuh buat 17-an. Tapi itu juga membantu kiper yang biasanya kebobolan lewat di kolongnya. Tapi ya jadi tadi kiper ini jadi punya satu peran yang penting lah di tim sepak bola gitu. Selain tadi atributnya berbeda sendiri. Itu tadi bahasan kita soal sejarah kiper. Jadi mana-mana tetap di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap.